Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan tentang teks akademik dalam genre makro. Nah, sebelum kami presentasi, terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Saya Agustin Rima Bandarsari, NPM 0042, dan teman saya Harudiki, NPM 0029. Baik, kita mulai dari yang pertama. Membangun konteks teks akademik. Apa sih teks akademik itu? Teks akademik di sini sering juga disebut dengan teks ilmiah, yang berarti sebuah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, dan disusun menurut metode tertentu secara sistematis. Sistematis di sini yaitu secara runtut, sehingga penulisannya dan isinya dapat dipertanggungjawabkan atas keilmuannya atau kebenarannya. Nah, berbeda ya dengan teks non-akademik yang sering juga disebut dengan karya non-ilmiah, yang berarti karya yang ditulis tidak berdasarkan kenyataan. Nah, di sini itu ditulisnya tidak berdasarkan suatu fakta yang ada dan penalaran ilmiah. Tetapi semua jenis karya non-ilmiah di sini itu menyajikannya fakta umum maupun pribadi. Namun disajikannya tidak dengan metode yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu genre makro dan genre mikro. Apa sih yang dimaksud dengan genre makro? Nah, genre makro adalah suatu genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Sedangkan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Jenis-jenis teks akademik atau teks ilmiah yaitu buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Nah, dari jenis-jenis tersebut merupakan sebuah genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis dari teks akademik atau teks ilmiah. Jenis-jenis teks non-akademik atau teks non-ilmiah yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, roman, dan lain-lain. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari teks non-ilmiah atau teks non-akademik. Teks akademik dan teks non-akademik ternyata ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Dengan memahami ciri-ciri teks akademik, kita akan merasa yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting bagi kehidupan akademik. Terbukti bahwa dalam menjalani kehidupan akademik, kita harus membaca dan menciptakan teks akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan dari teman saya Rima untuk melanjutkan materi, yakni ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, struktur kalimatnya lebih sederhana. Sederhana di sini maksudnya adalah fokus, tidak berbelit-belit sehingga pembaca sangat tertarget. Tidak seperti kalimat non-akademik yang lebih kadang bahkan bertele-tele, yang contohnya yang berada di karya sastra. Lalu yang kedua ialah padat informasi. Jelas pada karya
atau pada karya teks akademik, tujuannya adalah menginformasikan kepada seseorang. Itu terbukti dengan adanya penelitian pada makalah, lalu pada teks, pada buku atau teks keilmuan yang lainnya. Ada pula teks non-akademik yang menjelaskan informasi, tapi tidak sepadat teks akademik. Dan teks akademik sangat dipercaya sebagai acuan suatu ilmu. Itu bukti bahwa teks akademik padat akan informasi. Lalu yang ketiga, padat akan kata leksikal, yakni kata yang mempunyai makna sebenarnya atau tidak ambigu. Seperti contoh terdapat pada kalimat non-akademik, misalnya pada sastra. Contohnya bila ada kata tikus di teks akademik, kata tikus diartikan sebagai kata yang sebenarnya, yaitu sebagai hewan pengerat. Tapi bila pada non-akademik, misalnya sastra, tikus bisa menjadi sebuah artian seorang koruptor. Selanjutnya, setelah ciri-ciri teks akademik, yakni pentingnya teks akademik. Mengapa teks akademik sangat penting? Yakni karena sifatnya yang mudah dalam menarget pembaca. Selain itu, teks akademik juga berhubungan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaannya sangat penting sebagai penjelasan, pengawasan, dan prediksi karena sifatnya yang meneliti. Contohnya pada penelitian-penelitian seperti itu. Jadi bisa menjadi sebuah penjelasan bahwa keadaan apa mengenai apa, lalu juga pengawasan terhadap sesuatu, berita misalnya, seperti itu. Lalu yang keempat adalah kalimat meyakinkan, yaitu berisi kalimat atau paragraf yang berusaha meyakinkan pembaca atau menarik pembaca agar mengikuti apa yang ia katakan. Lalu yang kelima bersifat taksonomik. Taksonomik di sini berarti spesifik, fokus, tidak berbelit-belit dan singkat. Tidak seperti pada karya teks non-akademik yang cenderung kurang seperti itu, karena memang pada dasarnya teks non-akademik tidak menjadi acuan pada suatu ilmu. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, Homework 8, itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.